RUU MLA Swiss disahkan, kejar aset Jiwasraya sampai di luar negeri. Panitia khusus Pansus DPR RI yang terdiri dari gabungan Komisi 1 dan Komisi 3 serta pemerintah telah mensahkan RUU Criminal Matter Between the Republic of Indonesia, Confederation, MLA RI, dan Swiss. Undang-undang tersebut diklaim sangat menguntungkan bagi Indonesia. Menurut Ketua Pansus sekaligus Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Sahroni, undang-undang ini nantinya akan menjadi platform kerjasama hukum, khususnya dalam upaya pemerintahan melakukan pemberantasan korupsi dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang pengesahan perjanjian tentang bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana antara Republik Indonesia dengan Konfederasi Swiss. Apakah disetujui untuk ditindaklanjuti pada pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI? Tanya Sahroni yang kemudian secara serentak dijawab setuju oleh beserta rapat dari Komisi 1 dan Komisi 3 yang hadir di ruang rapat Pansus B, Gedung Nusantara Senayan, Jakarta. Mewakili pemerintah, hadir Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli dan delegasi Kementerian Luar Negeri. Dilansir dari halaman DPR Go.id, Sahroni berujar bahwa DPR RI memandang bahwa RUU MLA RI Swiss ini sangat menguntungkan bagi Indonesia. Undang-undang tersebut nantinya akan menjadi platform kerjasama hukum khususnya dalam upaya pemerintah melakukan pemberantasan korupsi dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Alhamdulillah, ini berjalan lancar. Ini untuk kebaikan bersama kedua negara agar bila mana kita punya undang-undang terkait masalah timbal balik ini mempunyai dasar yang cukup kuat. Walaupun prosesnya cukup lumayan lama, tapi akhirnya atas komitmen bersama bisa selesai, ujar politisi fraksi Partai Nasdem tersebut. Sahroni mengatakan bahwa Swiss merupakan financial center terbesar di Eropa serta memiliki teknologi informasi yang mumpuni, sehingga Indonesia sangat membutuhkan hal tersebut. Sangat strategis. Sebenarnya teknologinya dari Swiss sudah canggih, cuma di Indonesia agak lambat karena informasi data yang tidak akurat. Undang-undang ini tentu akan memudahkan kita, imbu legislator Dapil DKI Jakarta 3 itu. Perjanjian ini terdiri dari 39 pasal yang mengatur bantuan hukum mengenai pelacakan, pembekuan, penyitaan, hingga perampasan aset hasil tindak kejahatan. Ruang lingkup bantuan timbal balik pidana yang luas ini merupakan salah satu bagian penting dalam rangka mendukung proses hukum pidana di negara peminta. Sejalan dengan itu, perjanjian MLA ini dapat digunakan untuk memerangi kejahatan di bidang perpajakan tax fraud sebagai upaya pemerintah Indonesia untuk memastikan warga negara atau badan hukum Indonesia mematuhi peraturan perpajakan Indonesia dan tidak melakukan kejahatan penggelapan pajak atau kejahatan perpajakan lainnya.